semua laki-laki pasti menerima kita dengan masa lalu. Saya pernah gagal 2 kali, terus pernah ya pokoknya masa lalu yang kelam lah istilahnya. Tapi justru Agus nggak pernah mengungkit itu at all. Oke. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya aku merasa nyaman gitu ya. Betul. Ya kan? Jadi kalau ditanya seberapa berartinya itu dia itu berarti justru karena dia menerima. Iya. Orang itu berarti buat kita karena dia menerima. Karena kan seperti yang kita bilang tadi, kamu dulunya, ini dulunya, ini dulu, udah pasti. Itu menyakitkan kan Mas Oh ya? iya. Makanya diinget-inget terus gitu ya. Padahal kan kita pengen move on, pengen lanjut ke Ada depan. seodahan kayak mudah-mudahan orang itu akan menyelamatkanku, mudah-mudahan. Tapi kadang tidak diberi ruang. Padahal dia bergerak itu kena digerakkan Tuhan kan. Iya, iya. Nah, yang terjadi sama Dewi, ya dia dipertemukan dengan orang bukan mencintai atau menyayangi, tapi menerima dia apa adanya. Itu yang penting. Iya. Karena kan mencintai menyayangi belum tentu menerima Bisa apa menerima. adanya. Betul. Tapi kan kamu kurang ini. Tapi kan kamu Nggak ada habisnya ya Nah, Mas. jadi karena diterima dengan apa adanya, Ya. akhirnya justru menurut saya dia tidak mengaturmu kan untuk jadi begini Termasuk jadi juga enggak kan? nggak mengatur soal karir juga enggak ya. Enggak kan? Tidak mengatur tapi ada koridornya. Maksudnya jangan sampai kepleset lagi. Iya. Sebagai imam itu kan tugas dia. Benarnya suaminya ini pasnya gini, si Dewi ini kalau dikasih tahu tidak usah langsung, tidak usah sak, malah dia marah nanti. Tapi digambarkan. Tapi digambarkan, dikiaskan, diibaratkan. Misalkan mau ke pasar, nah cerita dulu Nggak boleh tentang to the point pasar. berarti ya. Harus tahu salahnya gitu ngomong. Kebetulan saya ke pasar tadi begini. Nah dia mikir. Tapi kalau janganlah kamu ke pasar, tambah ke pasar ya. Penasaran malah Itu gitu ya, ya. orangnya Agak begitu. curious gitu. Benar. Itu betul banget loh Mas. Iya, saya mengerti loh. Aduh, Mas. Nah, pintarnya suaminya itu. Jadi dia menggambarkan saja ini begini. Jadi lebih kepada banyak bahasa kias. Iya, dan mungkin juga bisa dipraktekkan oleh suami-suami yang lain gitu ya. Oh iya, ini berlaku buat semua orang karena kita kalau bicara salah, faktanya semua orang salah. Siapa yang tidak Tidak selamat pernah dari luput salah? dari Coba salah, jawab. Sedekat-dekatnya manusia itu sama Tuhan, bahkan pelukan sama Tuhan, sudah pasti salah. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita harus mencari Tuhan dulu atau kita mencari diri kita dulu? Oh gini, tidak akan bisa bertamu ke tempat yang istimewa. Ya. Kalau kita tidak bersih. Oke. Kalau Jadi kita mempersiapkan diri tidak, dulu untuk lebih baik. Ya. Ya. Siapa tamumu ya begitu nggak mungkin. Ya istilahnya Tapi aku mau main ke rumah Mas Ferry gitu, tapi kok aku nggak kenal sama dia, tok. Ini kita Siapa sudah lo? salah, tapi nyuruh iya. Gini, kita sudah salah, Ya. tapi kita nyuruh Tuhan tok yang benarin kita. Sementara kita tidak mau. Karena Yes. gini bahasanya, tidak akan pernah pintar kalau tidak kupintarkan kata Tuhan. Ya. Kewajibanmu belajar. Ya. Tidak akan pernah tahu kalau kuberi tahu. Iya. Kalau tidak kuberi tahu. Kewajibanmu mencari tahu. Nah Oke. kita udah salah, tapi minta dibenari langsung sama Tuhan. Kata Tuhan, kayaknya aku pembantumu ya. Luar biasa sekali ya pencerahannya hari ini ya. Dan kalau kita lihat perjalanan hidup Dewi Sandra tentu saja bisa juga menjadi inspirasi atau bagi kita semua dan orang lain tentu saja supaya bisa menjadi lebih baik. Dan kalau bicara soal tadi sempat bicara tentang sedikit pengaruh Mas Agus apakah mengatur soal karya atau enggak, tapi kan kalau kita lihat ada yang berbeda gitu ya. Sekarang mau tidak mau dengan akhirnya berhijab, Dewi merasa ada semacam batasan atau tidak sih untuk berkarir? Sebenarnya yang bilang batasan itu kan cuman manusia. Manusia yang selalu membataskan atau selalu mengkotak-kotakan bahwa oke, karena aku sudah ini, aku nggak boleh melakukan itu. Tidak, saya tetap bisa berkarya. Aku masih bisa berinteraksi dengan orang. Aku masih bisa melakukan hal-hal yang aku sukai. Cuman sekarang koridornya adalah kita tahu mana yang Kalau baik boleh dan saya simpulkan begini. Kalau dulu berjalan tapi tidak ada senter. there you go. Kita udah Kemana tahu. aja ayo karena tidak ada senter. Nah perubahan sekarang yang ada di hatinya itu ada senter. Jadi mengerti, oh ini Jadi salah. lebih terang gitu Iya, jalannya ya. lebih Tujuannya udah tahu gitu. Oh ya mau ke sini gitu. Kayak tadi Mas Ferry bilang, oh tujuannya mau kemana hari ini, mau ke Trans Ya, gitu. mau Nggak ke mungkin Trans. dong muter-muter ke Bandung dulu, ke Bogor dulu. Lah ngapain orang mau ke Trans gitu.
pada akhirnya kalau engkau memang bertuhan kepadaku, cerminkanlah dari ucap hati dan tingkah lakumu bahwa engkau bertuhan kepadaku. Nah, kalau sudah begitu akan kuajari, kuberitahu, kutuntun sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya, Itu kalau bicara Tuhannya. Wow, seru sekali pastinya perbincangan kita. Dan juga saya yakin sekali banyak sekali pemirsa di rumah yang ingin berbincang-bincang bersama Mas Ferry Cowboy. Jadi jangan lupa sekali lagi telepon ke nomor telepon yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kami akan kembali lagi sesaat lagi tentunya di Mata dan Hati tetap di Trans TV.